Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Kembali lagi dengan Bu Andri dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita memasuki materi bab yang kedua, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelum kita memasuki materi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator keberhasilan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Untuk kompetensi dasar yang harus kita capai adalah kalian mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian indikator keberhasilannya adalah yang pertama menjelaskan makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan hakikat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjelaskan arti penting pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan indikator yang terakhir adalah memiliki sikap jujur, beriman, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya kita akan masuk ke materi sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara sistematika terdiri atas yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, ada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, ada penjelasan-penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 pokok pikiran yang secara yuridis merupakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang harus direalisasikan lebih lanjut di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta alinea-alinea yang berisi segala hal tentang asas dasar proklamasi dan pokok-pokok ketatanegaraan. Oke, selanjutnya makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok atau kaidah negara yang bersifat fundamental. Apa maksudnya? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bahas tentang pembukaan. Pembukaan merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci mengandung cita-cita luhur proklamasi. Kemudian pembukaan terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan memuat Pancasila sebagai dasar negara. Dan pembukaan disebut juga dengan preambul. Selanjutnya,
Bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu terdiri dari 4 alinea. Alinea yang pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dilanjutkan dengan alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Selanjutnya, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak boleh diubah atau tidak boleh diganti? Kenapa? Karena yang pertama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan satu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah bersama-sama kita akan melakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok akan saya bagi ke dalam 4 kelompok yang terdiri dari 8 anak. Untuk kelompok yang pertama, untuk kelompok 1 itu nomor absen 1 sampai 8. Nanti kalian mendiskusikan makna alinea yang pertama atau ke-1 melalui Padlet. Untuk kelompok kedua, nomor absen 9 sampai 16 akan mendiskusikan makna alinea kedua melalui Padlet. Selanjutnya kelompok ketiga, nomor absen 17 sampai dengan 24 akan mendiskusikan makna alinea ketiga melalui Padlet. Dan yang terakhir kelompok 4, nomor absen 25 sampai 32 akan mendiskusikan makna alinea yang keempat melalui Padlet. Nah, nanti kalian akan berdiskusi di dalam Padlet. Di sini Ibu mencantumkan motivasi belajar. Kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Semangat dan lawan rasa malasmu. Selamat berdiskusi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.